Yesus adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dipersilakan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah, pernahkah Yesus mengucapkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ya, kalau saudara lihat di YouTube, maka itu termasuk pertanyaan yang paling sering ditanyakan, apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan atau Yesus tidak mengatakan, kita percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus Kristus itu tetap Tuhan. Ya, Yesus Kristus tetap Tuhan. Ketuhanan Yesus tidak dipengaruhi apakah ada orang Kristen atau tidak. Dia tetap Tuhan, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, karena Dia adalah awal daripada segala-galanya. Kalau di Wahyu dikatakan sebagai yang Alfa dan Omega, sebagai awal dan yang akhir, itu adalah Yesus. Sejenak kita mau merenungkan, kita harus sadar bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang dibangun tidak hanya secara akal, tetapi juga dibangun dengan iman. Ya, ini patut kita sadari bersama-sama bahwa tidak semua yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam kekristenan itu bisa dipahami dengan akal, tetapi itu bisa diterima dengan iman. Ya, karena apa? Karena ketika kita percaya, maka bukti bahwa Yesus yang hidup itu akan nyata. Bukti bahwa Yesus yang berkuasa itu akan ada di dalam kehidupan kita. Terakhir yang lalu pada bulan Desember ketika saya ke Kalimantan, ya ke Bohok di sekitar Hulu Mahakam, saya ingat ketika tahun 89 ketika hamba Tuhan berpesan di sana, kalau kamu disuruh mampir ke rumah orang yang tidak kamu kenal, kamu jangan mau ya. Tetapi perintah itu saya langgar dan saya bertemu, dan saya diingatkan supaya kalau diberi makan, diberi minum, diberi apapun dengan orang yang tidak dikenal, tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Tapi pesan itu saya langgar, saudara. Saya langgar, saya berada di satu tempat, saya diundang dan saya diberi makan dan diberi minum. Ya. Dan setelah saya selesai makan, selesai minum, saya berpamitan pulang. Semua orang sepanjang jalan yang saya menuju kembali ke pastori itu melihat. Dan sampai pastori, bapak gembalanya pun juga tanya, kamu tidak apa-apa nak? Tidak apa-apa bapak. Kenapa? Kamu tadi sedang dicoba. Ya, jadi makanan dan minuman yang kamu makan dan minum itu ada racunnya. Kamu sedang dicoba. Ya, tapi di sini saya boleh melihat ketika saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi, ternyata segala sesuatu yang akan membahayakan dalam diri saya itu akan pergi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Thomas, ya, dia bertemu dengan murid-murid Tuhan setelah Tuhan bertemu dengan murid-murid terlebih dahulu, dan murid-murid mengatakan, Thomas, kami sudah bertemu dengan Tuhan. Tetapi Thomas katakan, aku tidak percaya. Aku hanya akan percaya kepada Tuhan setelah aku cucukkan jari tanganku di bekas luka daripada Tuhan. 8 hari kemudian Yesus kembali menemui murid-muridnya, dan pada saat itu Thomas juga hadir.
Dan Yesus langsung datang menghampiri Thomas dan berkata, "Mana tanganmu?" Dan tangan itu diarahkan oleh Tuhan di bekas luka tangannya. Dan Tuhan tanya, "Kamu bagaimana sekarang, Thomas? Percaya?" "Ya Tuhan, aku percaya." Dan Yesus katakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Nah, ini sebenarnya inti daripada kehidupan kita ketika kita menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 1 ayat yang pertama tadi kita sudah sama-sama lihat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman itu adalah Allah. Firman yang daripada Allah itu nggak bisa dibakar. Yang bisa dibakar adalah Alkitab yang dicetak oleh LAI. Firman itu mengilhami para penulis untuk menuliskan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Firman itu kekal, dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang berubah itu adalah penterjemahannya. Ya, yang berubah itu adalah ketika firman itu disampaikan oleh manusia dengan segala keterbatasan daripada manusia. Karena Alkitab kita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu disebut sebagai kanon, kitab kanonik. Kanon itu adalah alat pengukur ya pada masa yang lampau. Dan Alkitab itu ditulis kurang lebih selama 1400 tahun, luar biasa. Dan ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Perjanjian Lama sudah ada. Tetapi yang menarik bagi saya adalah ketika naskah-naskah Perjanjian Baru disusun di Konsili Nisea sekitar tahun 300 sekian, ya. Jadi ketika kitab-kitab Perjanjian Baru itu disusun, karena ada banyak kitab-kitab yang ditulis pada waktu itu, Rasul Paulus ada banyak menulis, Dr. Lukas ada banyak menulis, Petrus ada banyak yang menulis. Dan ketika itu disusun, ya, maka satu persatu daripada naskah itu dibaca oleh bapak-bapak gereja. Dan yang menarik, yang bagi saya ini luar biasa, ketika mereka hendak menyetujui satu manuskrip, satu lembar tulisan yang ditulis oleh para rasul-rasul untuk disusun menjadi kanon, Roh Kudus berbicara atas kehidupan bapak-bapak gereja. Jadi ketika ayat itu dibacakan menurut sejarah, itu mereka bisa menangis, ya. Mereka menangis terharu, mereka menangis di dalam urapan Roh Kudus dan menerima naskah-naskah itu menjadi kanon daripada Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa yang menyepakati firman itu untuk ditulis itu adalah Allah sendiri. Yang menyepakati firman itu untuk disampaikan itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga ketika Tuhan menyampaikan kepada manusia itu tidak pernah salah. Tetapi yang menerima manusianya itu bisa salah oleh karena apa? Oleh karena faktor usia, faktor kesehatan. Konon Rasul Yohanes ketika menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos, dia dalam kondisi usia sekitar 90 tahun, dalam kondisi yang cukup tua dan kesehatan yang tidak baik. Dan Pulau Patmos pada masa Yohanes itu adalah pulau yang gersang, pulau yang tidak bagus, ya. Tetapi di sana dengan kekuatan daripada Roh Kudus, Yohanes menulis apa yang tidak pernah dia lihat, apa yang tidak pernah didengar, itu semuanya ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan yang menarik, kalau saudara lihat yang ditulis oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu, jadi kitab Wahyu itu yang menulis adalah Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes itu menulis Injil Yohanes, lalu 1 dan 2 Yohanes, lalu kemudian kitab Wahyu. Ya, yang menarik adalah peringatan daripada Yohanes terhadap 7 sidang, ya, yang disampaikan, baik itu sidang jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Kolose, ya, Laodikia, Philadelphia, dan semuanya itu tempat apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes itu terjadi.
Dan sekarang ketika kita ke Turki hendak melihat sisa-sisa daripada jemaat yang ada di Turki. Turki dulu Kristen, saudara. Konstantinopel itu adalah Turki yang sekarang. Lalu Hagia Sophia itu adalah gereja yang dibangun oleh Kaisar Kristen yang pertama Romawi, Konstantin. Jadi Konstantin itu ceritanya dia berdiam di Konstantin yang sekarang ini Turki, ya. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Yesus, kita harus sadar, itu adalah firman yang menjadi manusia. Sehingga Yesus itu bisa dibunuh. Yesus bisa disalib karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi firman-Nya itu sendiri itu kekal karena firman itu adalah Allah, ya. Jadi kita harus sadar yang dibunuh itu adalah firman yang menjadi manusia, adalah Yesus. Dia yang bisa disalib, dia yang bisa mati, karena ini merupakan satu rencana agung Allah untuk menyelamatkan manusia. Harus ada pengorbanan pada masa-masa yang lampau untuk boleh mengadakan pendamaian dengan Tuhan. Itu setiap 1 tahun sekali imam besar itu membawa persembahan dan darahnya itu ditumpahkan di atas tutupan peti grafirat atau tabernakel yang ada 2 kerubium, malaikat kerubium yang menutupi dengan sayapnya atas peti tabut itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan korban itu adalah korban yang sementara, yang tidak bisa menjamin apa-apa. Tetapi korban Kristus adalah korban yang paling sempurna, sehingga dikatakan korban Kristus itu menggenapi hukum Taurat. Karena tidak lagi diperlukan korban untuk keselamatan kita, tidak lagi ada korban yang diperlukan untuk pengampunan kita. Semuanya sudah dibereskan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita mau merenungkan sejenak, kita mau melihat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius 28, tidak usah dibacakan ayat yang ke-18. Ini merupakan pesan daripada Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan katakan segala kuasa itu sudah diberikan kepada Tuhan. Dan kita ingat suratan Rasul Paulus sebagai referensi dalam Filipi pasal yang kedua, ya. Bagaimana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas 4:38 sampai 41 di sana dituliskan ada banyak orang yang sakit yang datang kepada Yesus, kemudian dia disembuhkan. Lalu kemudian dalam Yohanes 11 Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu kemudian dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan yang menarik, Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Yesus Kristus, dia hanya manusia, nggak mungkin sudah lama almarhum, ya. Dan tetapi Yesus Kristus tidak berubah, dia kekal. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu juga adalah Tuhan. Dan Yesus sendiri itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan saudara harus ingat, ketika Yesus bangkit, ya, dan kita melihat ada tubuh yang beda. Tubuh Yesus yang bangkit itu adalah sebagai sebuah contoh, sebuah prototip yang akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, nanti dalam Tesalonika ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, setiap kehidupan kita yang fana akan diubahkan oleh Tuhan menjadi kehidupan yang kekal. Ya, orang mungkin masih bisa melihat wajah kita, tetapi tubuh kita tidak lagi dikuasai oleh maut, tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit, dan itu nanti adalah tubuh yang kita pakai untuk datang kepada Tuhan. Tetapi secara pemahaman yang lain, kita harus ingat
bahwa tubuh kebangkitan itu mengapa juga harus diterima oleh orang percaya, itu juga mempunyai arti sebagai tubuh kemenangan. Ya, tubuh yang tidak lagi dikuasai oleh kutuk dosa, tubuh yang tidak lagi dikuasai oleh segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, tubuh yang sangat-sangat dilayakkan untuk menerima segala berkat yang daripada Tuhan. Nah, ini perlunya di dalam kehidupan orang percaya menerima tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan itu bisa hanya terjadi kalau dalam kehidupan kita menerima yang namanya Roh Kudus. Ya, Parakletos, Roh penghibur, Roh penolong yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang percaya yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mempunyai kemampuan adikodrati yang melebihi daripada manusia biasa. Ya, yang namanya hikmat daripada Tuhan itu akan dianugerahkan dalam kehidupannya. Karunia-karunia daripada Roh Kudus itu akan dilimpahkan dalam kehidupannya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang percaya yang luar biasa. Nah, ini yang kita rindukan. Hari ini seperti yang Tuhan katakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita tidak melihat Yesus, tapi kita mempunyai yang namanya firman, mempunyai yang namanya Alkitab, firman yang diilhamkan, firman yang sudah ditulis untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ketika saudara percaya kepada firman, saudara percaya kepada Yesus. Ketika saudara percaya kepada Yesus, maka saudara akan menerima kuasanya Yesus itu terjadi dalam hidup kita. Jangan ragukan firman Allah, jangan tinggalkan firman Allah. Hiduplah di dalamnya. Mulai harimu dengan firman, maka sepanjang hari hidup kita ada dalam pimpinannya. Hiduplah selalu di dalam persekutuan dengan firman, maka setiap kemenangan itu akan terjadi dalam hidup kita. Daud adalah contoh orang yang diberkati oleh Tuhan karena dia memegang firman. Kita ingat pertama kali Daud untuk boleh menjadi besar, dia menghadapi musuh yang besar. Musuh itu bernama Goliat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Daud berani melawan Goliat? Karena Daud percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong di dalam kehidupannya untuk melawan Goliat. Dan peperangan-peperangan yang lain Daud dipimpin, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan menurut sejarah, kekuasaan Israel pada zaman Daud itu meliputi Irak, meliputi Iran, Suria, Libanon. Jadi wilayah Israel itu sangat luas sekali kalau mau ditilik daripada masa Daud. Dan masa Daud ini menjadi masa yang luar biasa. Mengapa bisa terjadi? Karena Daud percaya kepada firman. Pagi hari ini kita punya firman. Yesus adalah Tuhan yang menopang firman yang kita punyai hari ini. Pertanyaannya, adakah firman itu sudah hidup dalam kehidupan saudara? Ini penting. Ketika firman itu tidak hidup dalam kehidupan saudara, dalam arti saudara hanya melihatnya sebagai tulisan yang biasa, tulisan yang dicetak oleh lembaga Alkitab Indonesia, saudara nggak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika saudara melihat Alkitab itu sebagai firman, sebagai Allah sendiri yang ada di dalamnya, dan ketika kita percaya, maka Allah yang turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini, yang pastinya kalau Allah turut bekerja itu kebaikan yang akan menyertai dalam hidup kita. Rasul Paulus pernah menulis, dalam Dia kita hidup, kita ada, dalam Dia kita hidup, kita ada, dan kita bergerak. Ya, jadi artinya ketika dalam kehidupan kita mempercayai firman, itu sama halnya kita menghidupi kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, saudara, itu artinya kita sedang membawa sebuah kekuatan yang besar,
kita membawa sebuah hikmat yang luar biasa. Kita membawa sebuah masa depan yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup ini. Apapun yang hari ini saudara kerjakan, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Apapun yang hari ini sedang saudara hadapi, percayalah Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Sebab Yesus adalah Tuhan. Percayalah terus, Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup ini. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.